Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi mengenai penulisan artikel opini, mulai dari definisi sampai dengan tesis penulisan. Definisi artikel. Artikel adalah tulisan lepas berisikan opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu, yang sifatnya aktual dengan tujuan untuk memberitahu, mempengaruhi, serta menghibur khalayak pembaca. Selanjutnya yaitu karakteristik artikel. Yang pertama, ditulis atas nama dan mengandung gagasan aktual. Yang kedua, menyangkut kepentingan umum dan ditulis secara referensi. Yang ketiga, disajikan dalam bahasa yang sederhana, menarik, populer, dan komunikatif. Yang terakhir yaitu singkat, tuntas, serta orisinalitas. Jenis-jenis artikel. Yang pertama, artikel praktis adalah tulisan yang berisi petunjuk praktis tentang cara melakukan sesuatu, how to, misalnya petunjuk cara merawat tanaman hias. Yang kedua adalah artikel ringan. Biasanya dalam tulisannya seringkali mengangkat topik bahasan yang ringan, biasa ditemukan pada rubrik anak-anak, remaja, dan keluarga. Ketiga yaitu artikel halaman opini. Berbeda dengan berita sebagai fakta objektif, karena semua artikel opini sifatnya dipandang subjektif. Artikel opini biasanya ditemukan pada halaman khusus. Yang keempat yaitu artikel analisis ahli. Biasanya ditulis oleh seorang ahli atau pakar di bidangnya dalam bahasa yang komunikatif. Biasa ditemukan di halaman muka berita atau rubrik-rubrik khusus. Fungsi artikel. Yang pertama yaitu sebagai penafsir dan penerjemah surat kabar, dan yang kedua yaitu sebagai wahana diskusi dan sosialisasi gagasan. Artikel berfungsi untuk menghubungkan atau menyatukan serpihan fakta-fakta dalam berita yang berserakan ke dalam satu bangun cerita yang utuh, jelas, tegas, dan enak dibaca. Wahana diskusi. Sebagai seorang intelektual, penulis adalah orang yang selalu resah atas berbagai hal yang dibaca, dilihat, didengar, bahkan dialaminya sendiri. Keresahan itu lalu ia tuangkan dalam sebuah artikel. Syarat menjadi seorang penulis yaitu mampu mengoperasikan komputer, laptop, dan notebook, mental yang kuat dengan menunjukkan tekad dan semangat untuk belajar, serta kebiasaan dan kebudayaan baca sebagai kebutuhan pokok, lalu kemudian intelektual berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ide menulis artikel opini. Sumber ide. Ide bisa didapatkan dari pengalaman pribadi, pengalaman pekerjaan, peristiwa yang aktual, serta permasalahan pribadi seperti pendidikan dan agama. 3 hal syarat ide. Yang pertama yaitu aktual, mengandung unsur kebaharuan, bukan topik yang sudah berlalu. Ide bersifat aktual dan menarik. Yang kedua yaitu relevan, sesuai dengan disiplin ilmu, latar belakang pendahuluan, serta pengetahuan dalam bidang keahlian. Yang ketiga yaitu terjangkau, daya dukung tenaga biaya, sarana, referensi, ide yang disarankan menarik, sesuatu yang tidak diketahui atau di luar jangkauan. Judul artikel. Kriteria topik artikel. Topik pada artikel biasanya harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan, pendidikan, bidang keahlian. Topik juga biasanya harus menarik, agar dapat menarik khalayak untuk membacanya. Syarat judul artikel. Yang pertama yaitu proaktif, mampu membangkitkan minat khalayak untuk membaca. Yang kedua yaitu singkat dan padat, langsung pada pokok pembahasan. Yang ketiga yaitu relevan, berkaitan atau sesuai dengan pokok pembahasan serta mencerminkan seluruh uraian. Yang keempat fungsional dan yang kelima informatif. Tesis dalam penulisan artikel opini. Yang pertama yaitu ringkas dan jelas. Kalimat ringkas, jelas, dan mudah untuk dipahami dimaksudkan agar tidak menimbulkan adanya salah arti. Tesis artikel harus operasional agar kedepannya dapat dirumuskan secara spesifik pada indikatornya. Artikel sendiri adalah sebuah karya intelektual populer. Yang kedua yaitu mencerminkan topik. Pokok pembahasan harus menggambarkan persoalan yang dinyatakan dalam kalimat topik. Jangan sampai topik yang dibicarakan berbeda dengan topik yang sedang dibahas, serta tesis yang ada harus sesuai dengan persoalan. Yang terakhir yaitu mengandung kebaruan. Di dalam sebuah tesis, jangan sampai terjadi sebuah pengulangan. Dengan kata lain, tidak adanya sesuatu yang baru dalam tesis untuk kita tawarkan kepada khalayak pembaca. Yang dapat diartikan dengan adanya sebuah pengulangan tesis, artikel kita hanya berisikan hal yang pernah dibuat sebelumnya, serta pernyataan peluang dinyatakan dalam kalimat tesis secara ringkas. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai penulisan artikel opini.
Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.